Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi zamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyatsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azhabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulidun Nabi Desa Geger Gegersimo, Kecamatan Ngemutan, Kabupaten apa Pak? Pamotan. Tak pikir Ngemutan. Pamotan, Rembang yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Pamotan rahimakumullah. Beli gorengan dapatnya pare. Wong Pamotan piye kabare? Makan gorengan, minumnya susu. Orang Pamotan, aku padamu. Yakinlah malam hari ini pertemuan kita dimulai dengan air hujan. Air hujan itu turun bukan jatuh. Karena yang jatuh aku, jatuh hati sama kamu. Maka yakinlah hujan pergi meninggalkan genangan, Gus Miftah pergi meninggalkan kenangan. Kata-katane mesti cangkemmu kulaan. Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon izin, ini lampunya terang karena di depan sana banyak kameramen dari BTV dalam program Jalan Dakwah Gus Miftah yang tayang setiap Sabtu dan Minggu di BTV. BTV itu dulu Berita Satu, sekarang jadi TV nasional namanya BTV. Nama acaranya Jalan Dakwah Gus Miftah. Jadi nanti Pak Kapolsek wajahnya nampang di layar kaca dalam sebuah acara patroli. Bukan, Jalan Dakwah Gus Miftah. Iki kayak cahawan mau ta iki. Raimu meneh. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Allah sampaikan dalam Al-Ankabut. Bapak Ibu, saya kalau ditanya Gus Miftah lebih suka olahraga mana? Lari atau jalan? Saya selalu jawab, saya lebih suka olahraga jalan. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Makanya kalau di rumah olahraga saya jalan sama sepedaan. Tapi kalau saya bersepeda, saya selalu punya prinsip tetap berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan.
Kamu tahu Mas, kenapa move on itu berat? Move on itu berat karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Makanya move on itu pilihan, gagal move on itu cobaan, pura-pura move on pencitraan. Dalam perjalanan yang saya lampaui, yang saya lalui, begitu banyak kemudian saya mendapatkan ujian sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Ankabut ayat 2. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan menjadi orang yang beriman tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu, tahun 2006 setelah gempa bumi, Jogja itu gempa bumi tahun 2006. Sesaat setelah gempa bumi di Bantul, saya punya banyak jamaah. Salah satu jamaah ini datang. Ini bagaimana kemudian saya pengen ceritakan, musibah itu pasti ada. Dia datang, jamaah lama ini Mas. Gus, mohon izin. Kenapa Pak? Ibu saya di rumah sakit. Hari ini harus keluar dari rumah sakit. Ibunya sakit apa Pak? Stroke. Anda tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu adalah penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Nah, saya tanya, apa yang bisa saya bantu Pak? Biasanya kan orang datang ke kiai minta doa, untuk air doa atau apa. Walaupun sekarang, kalau dulu ketemu kiai minta barokah doa, sekarang Bapak Ibu pamotan kalau ketemu kiai minta barokah selfie. Itulah alasan kenapa banyak perempuan pakai kawat gigi. Kalau dulu ada istilah otot kawat balung besi, sekarang ada istilah gigi kawat untuk selfie. Orang yang pakai gigi kawat karena merasa dirinya merongos. Makanya ada peribahasa merongosong berbunyi nyaring. Apa? Oh iya, tong kosong. Satu saat istri saya izin sama saya, Abah saya mau pasang kawat gigi. Langsung saya tolak, nggak boleh. Kenapa Bah? Saya membayangkan kalau kamu pakai kawat gigi tak cipok nyantol cangkem gua. Kalau mau ketawa-ketawa aja Pak, jangan dimpet-impet. Oh, atau Bapak juga pakai kawat gigi? Oh enggak. Pantesan kawat jemuran di pondok saya hilang terus. Nah, akhirnya orang ini bilang, Gus, ibu saya hari ini harus keluar dari rumah sakit. Tapi uangnya kurang. Kurang berapa Pak? 1.500.000. Kebetulan saya nggak punya uang sama sekali. Karena saya pernah mengalami masa-masa di mana saya disebut miskin kuadrat. Miskin nggak punya apa-apa. Istri saya pulang dari masjid. Begitu dia pulang masuk kamar tak panggil. Beb. Istri saya nyahut, iya say. Saya pikir sayang, ternyata syaitonir rajim. Kamu punya uang enggak? Enggak ada Bah, untuk beli susu saja untuk anak kita enggak punya uang. Ada yang bisa saya bantu Bah? Maklum kan istri solehah. Kamu punya apa? Punya simpanan atau punya tabungan? Hanya punya gelang emas yang dulu Abah berikan. Boleh nggak saya pinjam? Untuk apa Bah? Ini ada jamaah ibunya keluar dari rumah sakit, kasihan. Katanya stroke, harus pulang hari ini, nggak punya uang atau uangnya kurang. Nggih Bah kulon derek, akhirnya gelang istri saya dikasih saya. Tamu saya tanya, Bapak kapan dikembalikan? Gus, maksimal 1 bulan pas saya gajian saya kembalikan. Oke, gelang saya kasih. Sebulan dikembalikan ya Pak. Nggih Gus, sendika dawuh, wambung tangan bolak-balik ping 10. Ora mung ping 2 ping 10.
Akhirnya apa yang terjadi? Seminggu kemudian saya tanya kabarnya, masih jawab. 2 minggu kemudian masih jawab. 3 minggu masih jawab. 4 minggu SMS saya sudah tidak dijawab. 2 bulan kemudian SMS saya sudah diblokir. Di situ saya mulai berpikir, mungkin saya telah tertipu. Sungguh terwelu. Istri saya mulai tanya, "Abah, gelang emas saya di mana?" "Sabar Bun, katanya orangnya masih cari duang." Tanya terus. Maklum kan, perempuan apalagi urusannya masalah emas. Akhirnya kemudian saya jawab, "Bunda tahu nggak, diam itu emas." Makanya sejak itu saat istri saya minta emas, saya langsung diam. "Mana emasnya Bah?" Saya langsung diam. Nah, berbulan-bulan akhirnya nggak ada kabar. Dan akhirnya jamaah ini terputus dengan pengajian saya. Inilah jeleknya hutang. Kenapa sampai dikatakan siksa kubur yang paling berat, salah satunya adalah orang hutang tidak bayar. Karena rata-rata hutang itu bisa memutus tali persaudaraan, betul? Orang itu kalau ngutang wajahnya melas, disuruh bayar males. Kalau ngutang wajahnya lebih manis dibandingkan madu, kalau ditagih lebih menakutkan daripada malaikat Israel. Makanya saya nggak pernah lagi soal utang piutang. Singkat cerita, mohon maaf, beberapa tahun kemudian saya sudah pindah ke Kalasan di pondok saya yang sekarang. Allah takdirkan saya mampu dapat tanah di situ. Kebetulan itu adalah dulu tanahnya gereja, mohon maaf tanahnya pendeta. Saya beli melalui jamaah, saya di situ, Pak. Nah, satu saat saya sedang open house, ada seorang perempuan datang. "Gus, assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Tolong maafkan suami saya, Gus." "Loh, suami ibu yang mana?" "Suami saya dulu yang pinjam gelang emas dari Gus Miftah." "Oh iya, ingat saya sekian tahun yang lalu." "Kenapa harus saya maafkan, Bu?" "Mohon istri suami saya diikhlaskan kasih ridho Gus Miftah. Suami saya sekarang dalam keadaan stroke." "Oh, stroke. Mungkin suami saya kualat sama Gus Miftah." Sik. "Apa hubungannya dengan saya?" Saya bilang. "Dulu suami saya pinjam gelang emas dari Gus Miftah itu mengatasnamakan ibunya keluar dari rumah sakit. Katanya ibunya kena penyakit stroke. Padahal mohon maaf Gus, ibunya sudah meninggal sekian tahun yang lalu. Jadi ibunya yang sudah meninggal di stroke-strokan. Akhirnya hari ini suami saya stroke, Gus." "Apa itu stroke?" "Penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm. Suami saya hanya senyum ke kiri, nggak ada yang ke kanan." Tolong dicontohkan, Pak. Nah, sekarang maunya apa, Bu? "Tolong suami saya dimaafkan." Saya bilang sama dia, "Bu, ingat, suamimu kualat bukan dengan saya, tapi dengan siapa? Dengan kelakuannya sendiri. Kenapa orang sudah mati di setruk-setrukkan? Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atum misluha." Orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Sebulan kemudian saya ada pengajian di daerah itu, saya datangi, saya bawakan parsel buah. Saya datang sama dia, "Sudah Bapak nggak usah mikir tentang gelang emas dulu. Gara-gara Bapak nipu saya, alhamdulillah saya punya rumah." Karena posisinya waktu itu ketika saya ditipu, posisi saya masih molimo, Pak. Madep mantep mangan melu moro tua. Bahkan M10. Madep mantep mangan melu moro tua muring-muring menantu meneng mawon. Bahkan saat itu saya ingat betul posisi saya M15. Madep mantep mangan melu morotua muring-muring menantu meneng mawon, morotua mati menantu melu marisi. Bapak mertua saya cuma bilang, "M1 nak." "Apa Pak?" "Matamu." Nah, ujian saya lewati, ditipu emas harga 1.500.000, saya waktu itu mendapatkan tanah 1.500 meter. Allah ganti kontan, Pak. Bahwa ketika kemudian kita mengira kita beriman, pasti Allah akan kasih ujian.